Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukses dalam Iman. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah di tengah-tengah kami berjuang mencari kemajuan di berbagai aspek. Kami tidak melupakan untuk sukses dalam kemajuan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Semua orang ingin maju, semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Semua orang tatkala mengerjakan apa yang menjadi fokus dan mimpinya tanpa hambatan, tanpa kesulitan mencapai garis akhir atau pencapaian seperti yang diharapkan. Bagi seorang atlet tentu adalah kemenangan-kemenangan di dalam setiap pertandingan. Bagi seorang pengusaha tentu adalah income omset yang makin hari adalah makin baik. Bagi seseorang yang menjadi ilmuwan, tentunya kebanggaannya adalah dia menemukan ilmu-ilmu baru yang tidak ditemukan oleh pihak lain, dan dia dikeluar sebagai ilmuwan. Karena tentu ilmuwan sifatnya dalam melakukan riset. Bagi mereka mungkin yang disebut dengan sukses, anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, sudah berganti-ganti pasangan, tidak ada yang cocok, berkali-kali kemudian bertemu dengan orang yang terjadi adalah kemudian akhirnya saling menyakiti. Tetapi bertemulah dengan satu sosok yang persis seperti dalam doa, dan itu sudah didapatkan, sudah berjalan sekian lama. Lalu kita bersyukur, aku sukses sudah mendapatkan pasangan hidup. Bagi mereka kemudian yang sudah menikah sekian lama tidak dikaruniai anak, bukankah kita sering bertemu dengan jemaat yang seperti demikian? Pak Pendeta, doakan saya sudah menikah sekian lama, belum memiliki anak. Maka sewaktu kemudian positif istrinya diberikan anugerah buah hati sampai mengandung, sampai melahirkan, itu adalah keberhasilan sukses yang luar biasa. Tetapi apa yang dimaksud dengan sukses iman? Mari kita melihat kembali dalam 2 Tesalonika 3 ayat pertama sampai kedua. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan, atau iman kami beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ini adalah bagian daripada berdoa dan bekerja. Ada catatan kata supaya kami dijauhkan daripada orang-orang jahat dan para pengacau. Kita tahu dengan jelas siapa orang jahat, siapa pengacau dalam kehidupan Rasul Paulus. Tentu adalah mereka-mereka dari kerajaan Roma, mereka-mereka yang punya ideologi berbeda. Ahli Taurat dan orang Farisi yang seringkali tergabung di dalam berjuang untuk menghancurkan sebuah iman baru yang hadir pada waktu itu melalui Yesus Kristus, berita keselamatan yang dilanjutkan oleh para rasul dan murid-muridnya. Mereka dianggap pengganggu. Bagi mereka, Rasul Paulus dan murid-muridnya adalah pengacau. Bagi mereka, Rasul Paulus dan murid-muridnya adalah penjahat. Mengapa dikatakan jahat? Karena tentu mengacaukan sistem yang ada, ideologi yang ada. Bagi mereka yang sudah menyembah dewa, melakukan praktek-praktek perdukunan, datanglah Paulus. Bukankah itu mengacaukan sistem yang ada pada waktu itu? Dan bukankah itu menjadi sebuah kejahatan menurut versi mereka, tanda kutip? Karena seringkali dukun-dukun pada waktu itu mendapatkan penghasilan finansial, uang dari praktek perdukunan yang dilakukan. Tentu dia anggap ini jahat, karena ladang bisnisnya diambil oleh Paulus secara tidak langsung. Maka kita berbicara tentang siapa pengacau dan penjahat. Adalah mereka-mereka yang tidak suka dengan kebenaran, yang sudah tidak suka dengan Kristus, yang tidak suka dengan berita keselamatan, yang dianggap itu adalah merusak sistem yang ada, merusak keuntungan mereka, merusak popularitas mereka, merusak juga para pengikut mereka yang tadinya mengikut mereka menjadi beralih mengikut Kristus. Bukankah itu kekacauan dalam versi mereka? Tetapi pada bagian ini, apa yang dimaksud dengan sukses dalam iman?
Tatkala kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tetap membutuhkan uang. Tatkala kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tetap butuh tempat tinggal, yaitu rumah. Tatkala kita sudah jadi anak Tuhan, kita tetap butuh pekerjaan untuk melangsungkan hidup. Tatkala kita sudah menjadi anak Tuhan, kita butuh hal-hal yang ada di dalam dunia. Sebagai orang lain juga membutuhkannya, mungkin kendaraan, motor, atau mobil. Tetapi apa yang dimaksud dengan iman? Apakah iman kemudian bertolak belakang dari semuanya itu? Tidak demikian. Kita diminta oleh Tuhan beriman, percaya Tuhan mencukupkan. Itu semuanya finansial. Beriman dan percaya bahwa masa depanmu adalah masa depan penuh dengan keberhasilan. Itu adalah iman. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham, anak cucunya, dengan tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang berlimpah anggur, susu, dan madu. Bukankah itu bentuk daripada semua berkat-berkat secara dunia? Tetapi di atas semuanya itu, kita tidak boleh kemudian menggeser kedudukan dan posisi Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Sewaktu kita berhasil, orang-orang beriman akan berkata bahwa keberhasilan kesuksesanku ini adalah karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, bukan karena aku pribadi. Artinya orang beriman, tatkala berhasil, tatkala sukses, dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia menyerahkan seluruh kemuliaan untuk Tuhan. Bagaimana dengan orang beriman? Orang beriman tatkala diberkati oleh Allah, dia tidak lupa memberikan perpuluhan. Dia tidak lupa berbagi berkat kepada mereka yang tersingkirkan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang lemah, mereka yang tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang berkedudukan di dalam dunia ini. Mereka menjadi perhatian orang-orang beriman. Orang-orang beriman akan melindungi anak yatim dan piatu. Orang-orang beriman akan memperhatikan nasib janda-janda. Orang-orang beriman akan memperhatikan mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka yang terkucilkan, mereka yang mengalami luka kehidupan, mereka yang kemudian tidak dianggap masuk hitungan dalam daftar orang-orang bagi mereka yang berjuang hanya untuk duniawi. Jadi artinya, orang yang beriman sukses dalam iman bukan berarti orang yang mengasingkan dari dunia. Kita tetap ada di dalam dunia. Kita tetap bekerja di tengah-tengah dunia. Kita tetap mengejar sebagaimana orang-orang lain pun untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Kita boleh berharap, bermimpi, sukses, kaya, hebat, luar biasa. Tetapi yang terutama, orang beriman tidak pernah menjadi sombong. Orang beriman tidak pernah mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Orang beriman akan berkata, seluruh kemuliaan hanya bagi Allah. Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Orang beriman, tatkala mendapatkan kesuksesan, dia tidak pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia akan pakai seluruh keberhasilannya untuk melakukan dua perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh kesuksesannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan seluruh kesuksesannya dalam rangka lebih memudahkan untuk bisa mengasihi Allah dan sesama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses dalam iman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi orang-orang yang sukses dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.